Hai, apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi dalam video pembelajaran. Kali ini saya akan membahas tentang mengembangkan ide pokok menjadi paragraf non-fiksi. Video ini ditujukan untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5. Pada video ini nantinya tentu saya akan membahas tentang bagaimana cara mengembangkan ide pokok menjadi paragraf non-fiksi. Langsung saja kita bahas. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum kita membuat karangan non-fiksi. Yang pertama, menentukan topik teks non-fiksi kita. Topik adalah garis besar yang akan kita bahas dalam teks kita. Dari paragraf 1, 2, 3, 4. Ini topik nanti yang akan saya bahas yaitu tentang harimau sang pemangsa utama dalam ekosistem hutan. Tentunya nanti paragraf-paragrafnya akan berhubungan dengan topik ini. Lalu, setelah kita berhasil atau sudah menentukan topik, selanjutnya yaitu kita diminta untuk membuat daftar kosakata yang berkaitan dengan topik yang kita angkat atau yang akan kita bahas di teks kita nantinya. Daftar kosakata ini bisa kalian cari di buku ataupun di internet. Nah, di sini saya sudah menemukan daftar kosakata yang berhubungan dengan topik saya, yaitu harimau, ekosistem, hewan, pemangsa, karnivor, hutan, habitat, pemakan hewan lain, dan rantai makanan. Kira-kira kosakata-kosakata inilah nanti yang akan ada pada teks yang akan saya buat. Setelah kita berhasil membuat daftar kosakata, selanjutnya adalah menuliskan ide pokok. Ya, menuliskan ide pokok berdasarkan kosakata yang telah kita temukan tadi. Ide pokok paragraf pertama saya nanti akan berbunyi seperti ini. Harimau adalah predator dalam ekosistem hutan. Ini akan menjadi ide pokok paragraf pertama saya nanti. Setelah kita berhasil menemukan ide pokok paragraf pertama, selanjutnya, kalau kalian ingin langsung membuat ide pokok paragraf 2, 3, dan 4, boleh, silahkan. Di sini saya akan mencontohkan satu paragraf saja, yaitu ide pokoknya harimau adalah predator dalam ekosistem hutan. Hal selanjutnya yang harus kita lakukan setelah menentukan ide pokok adalah membuat kalimat utama dengan mengembangkan ide pokok yang telah kita buat. Ingat tadi ide pokoknya adalah harimau adalah predator dalam ekosistem hutan. Lalu kalimat utama saya nanti akan berbunyi sebagai anggota ekosistem hutan, harimau merupakan predator utama dalam rantai makanan. Kira-kira inilah kalimat utama saya nanti yang menjelaskan tentang ide pokok saya di sini. Selanjutnya, setelah membuat kalimat utama, hal yang harus kalian lakukan adalah mencari informasi tambahan dari berbagai sumber yang dapat mendukung ide pokok dan kalimat utama yang telah kita buat. Kira-kira di mana kita bisa mencari informasi tambahan? Ada di buku ataupun di internet. Kemudian ada beberapa informasi tambahan yang telah saya temukan, yaitu harimau pemakan daging. Kemudian, harimau adalah konsumen paling akhir. Dua hal ini adalah informasi tambahan yang akan saya gunakan pada teks non-fiksi saya atau paragraf non-fiksi saya. Nah, setelah itu kita diminta untuk membuat kalimat pendukung. Membuat kalimat pendukung ini harus berdasarkan informasi tambahan atau kosakata yang telah kita tulis sebelumnya. Boleh berdasarkan informasi tambahan, boleh berdasarkan kosakata-kosakata yang telah kita tulis pada sebelumnya tadi. Ya.
kalimat pendukungnya di sini yaitu harimau termasuk hewan karnivor karena memakan daging. Selanjutnya, dalam rantai makanan di ekosistem hutan, harimau berperan sebagai konsumen tingkat akhir. Kalimat pendukung yang ketiga, tidak ada hewan lain yang memangsa harimau. Tentunya ini pada ekosistem hutan ya. Selanjutnya, setelah kita membuat kalimat pendukung, step selanjutnya adalah menyusun kalimat utama dan kalimat penjelas sesuai urutan sehingga menjadi sebuah paragraf non-fiksi yang padu. Setelah saya susun, akan menjadi paragraf seperti ini. Sebagai anggota ekosistem hutan, harimau merupakan predator utama dalam rantai makanan. Harimau termasuk ke dalam hewan karnivor karena memakan daging hewan lain. Selain itu, dalam rantai makanan di sebuah ekosistem hutan, harimau berperan sebagai konsumen tingkat akhir. Hal ini karena tidak ada hewan lain yang memangsa harimau. Ini akan menjadi paragraf pertama saya atau paragraf awal dari teks non-fiksi yang akan saya buat. Nah, tadi kita sudah membahas beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum kita membuat teks non-fiksi, menentukan topik, membuat daftar kosakata, menuliskan ide-ide pokok, kemudian membuat kalimat utama, mencari informasi tambahan, membuat kalimat pendukung, dan menyusun kalimat utama menjadi sebuah paragraf atau non-fiksi yang padu. Itu tadi, mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam belajar. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.